Yang saat ini lagi hype gara-gara COVID sebenarnya adalah game. Industri game hari ini perputaran uangnya sudah more than musik ditambah film ditambah lain-lain. Iya, betul. Itu gila sekali. Kalau cuma ide itu banyak. Saya kalau tiap hari bangun tidur, ide saya banyak sekali. Cuman eksekusinya gimana kan begitu. Iya. Nah, hari ini kalau ingin mendapatkan pendanaan, minimal buktikan dulu dalam skala kecil. Ide yang mau disampaikan itu sudah proven. Dalam skala kecil aja, it's okay. Sehingga saya butuh modal tambahan untuk expanding. Itu lebih masuk akal. Daripada hanya datang dengan saya punya ide begini. Investor tuh akan ketawa gitu loh. Kita bisa diketawain sama investor. Oke, selamat siang semuanya, atau pagi atau malam untuk semuanya yang nonton dimanapun kalian berada. Hari ini balik lagi bersama gue, Devin. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, Pak Adi dari CEO-nya Pigijo. Halo Pak. Halo. Waduh, ini Pak Adi ini susah carinya karena Pak Adi agak sibuk ya. Namun ya ini kita bersyukur lah bisa dapat kesempatan ngobrol sama Pak Adi nih. Dan Pak Adi ini punya expertise yang sebenarnya cukup menarik. Ya, cukup menarik. Bukan cukup sih, sangat menarik sih kalau menurut saya. Menarik, ya. Karena memang lagi relevan di industri sekarang. Ya. Dan nggak banyak yang tahu di Indonesia seperti itu ya Pak ya. Mungkin dari Bapak, Pak, mungkin bisa ceritakan sedikit Bapak track recordnya dulu. Pernah di 5DX, pernah di sekarang jadi CEO-nya Pigijo, lalu juga aktif di S-Fund seperti itu Pak. Ya. Nah itu perjalanannya bisa akhirnya aktif di dunia investment, namun berbau industri kreatif dan teknologi. Nah itu gimana Pak? Nah, itu memang ceritanya panjang. Iya. Saya hanya khawatir slot ini kurang itu loh. Tapi oke, saya bikin singkat aja. Iya benar. Jadi sebetulnya orang-orang mengenal saya sebagai orang keuangan. Iya. Ya. Sebenarnya saya seniman. Oke. Hanya pada waktu itu pada zaman saya nih, jadi ketahuan usianya saya jadinya. Siapa yang orang tua mana yang merelakan anaknya itu jadi seniman? Nggak ada. Zaman saya itu pilihannya yaitu ekonomi, insinyur, dokter. Oh, iya. Limited. Oke. Jadi namanya seniman, YouTuber, apalagi YouTuber waktu internetnya belum ada kan ya. Jadi bukan opsi, Pak. Bukan opsi. Jadi ketika saya mau jadi seniman, saya hobi menggambar ya. Iya. Saya dipelototin sama orang tua saya. Akhirnya saya cari fakultas mana yang ada pelajaran menggambarnya. Arsitek. Sedangkan saya sosial. Oke. Jadi nggak masuk. Jadi gimana dong? Akhirnya singkat cerita saya gaman waktu itu. Ini saya perlu melanjutkan kuliah saya atau nggak usah kuliah gitu loh. Sehingga tapi sekali lagi orang tua saya itu mau jadi apa kalau nggak kuliah gitu loh. Dengan sangat terpaksa akhirnya saya mendaftarlah di sebuah perguruan tinggi yang masih membuka pendaftaran pada waktu itu. Oh, iya. Jadi yang top udah tutup semua. Oh, iya. Jadi last minute yang buka itu tinggal satu. Namanya pada waktu itu adalah IBI. IBI itu adalah Institut Bisnis Indonesia yang punya Pak Kwik. Oh, Pak Yanggi. Nah, punya Pak Yanggi. Nah, akhirnya gara-gara saya ada di kuliah di sana lah saya terjebak jadi orang keuangan. Oh, iya. Karena waktu di IBI itu sudah terkenal Spesialis tahu, keuangan ya? iya, sudah bayangin tuh. Seniman belajar keuangan. Akhirnya saya jarang kuliah memang. Saya bikin klub fotografi. Oh. Nah, jadi Iya. Jadi saya terus terang bukan contoh yang bagus lah untuk akademisi. Saya 7 tahun S1 saya. Oke. Gara-gara sibuk motret. Jadi begitu tanggalan merah saya menghilang aja. Motret gitu. Tapi secara mata kuliah sih nggak jelek-jelek amat lah. Cuman males aja saya ngerjain skripsinya gitu. Iya. Oke. Kira-kira begitu. Nah, terus akhirnya Bapak bisa masuk jadi di FDX pas itu gimana tuh Pak? 5DX namanya. Jadi sebelum ke 5DX sebetulnya saya sudah banyak terlibat dalam proyek-proyek kreatif. Misalnya film-film pendek. Oke. Proyek-proyek fotografi gitu loh. Itu udah sering lah, sering. Dan kebetulan adik saya itu dia kuliah di BINUS. Pada waktu itu juga kan belum banyak ya. Okay. Dan saya udah mulai tertarik dengan teknologi. Bagaimana ya ini AR dan VR pada waktu AR. Okay. Itu udah di ini. Cuman kan teknologi zaman dulu kan
masih poligonnya masih Iya. jelek sekali ya. Oke. Ngerender yang begitu sederhana aja butuh berapa jam itu. Iya, betul. Ya kan? Itu detik loh. Iya. Ngerendernya tuh 8 jam, 9 jam gitu loh. Hanya tuh detik. Jadi AR ya, Pak? Augmented reality. Augmented. Itu yang kayak di Pokemon Go ya, Pak? Pokemon Go Iya. itu udah canggih banget. Iya. Zaman saya tuh masih 3D dulu lah, 3D Studio atau zaman itu masih Oke. versi-versi awal gitu loh. Nah, saya udah tertarik. Bagaimana emang hadir? Kemudian munculkan ponsel. Nah, ponsel ini yang kemudian membuat teknologi ini menjadi lebih hidup lah, Oke. ya kan? Nah, sampai suatu hari ada temen yang punya ide. Bagaimana ya kalau karakter-karakter dari Marvel Studio ini kita jadikan AR? Kalau zaman itu kan ada koleksi kartu ya, Iya, betul. ada koleksi stiker Panini. Saya nggak tahu. Oh, Ngalamin Panini nggak? tahu, Panini. Ya, pemain bola tuh ditempel-tempelin. Iya. Saya punya itu. Tapi ada di mana ya sekarang tuh? Mahal itu. Iya, tapi itu memang beneran ada value-nya banget. Ada value-nya sekarang. Aduh, ada di mana Malah itu ya? sekarang tambah mahal banget kayaknya sih. Oh iya, apalagi yang punya saya binatang-binatang punya dulu. Oh, Yang iya. versi-versi awal ya. Nah, saya bilang, ini good idea nih. Daripada hanya sekedar collectible, kemudian ada ada karakternya begitu dipakai ponsel ya, dia jadi keluar bisa timbul kan. Iya. Orang ini kok kosong kalau dilihat di Kamera ada. kamera kok ada Iya. gitu loh kan. Nah, di sanalah saya kemudian mulai berkenalan dengan IP. Nah, itu sebenarnya titik awal saya tahu dunia IP. IP itu untuk yang nggak tahu intellectual property. Ya. Jadi semua yang berhubungan dengan seni harus ada IP-nya. Ya, Itu ya. adalah itu nunjukin ininya kita Ya, ya. merek dagang lah. Merek dagang. Jadi merek dagang. Baik. Kalau contoh paling gampang saya jelasin gini deh. IP itu seperti ada sebuah perusahaan fast food dari Amerika. Ditempelin dengan merek boy band dari Korea, tiba-tiba seluruh tukang ojek di kota-kota besar tuh di order nggak ada, hilang semua. Ada di mana lagi ngantri gitu loh. Lagi ngantri ya. Nah, itu kekuatan IP. Oke. Iya. Menarik ya. Itu sangat relevan. Itu belum lama ini ya, Pak. Belum lama ini. Ya. Oke. Berarti itu untuk track record Bapak ya, pas lagi di 5DX ini ya. Nah, saya mulai mengenal dunia IP itu di sana. Bagaimana kekuatan IP itu begitu luar biasa. Walaupun saya sudah tahu dulu ada zamannya Dragon Ball, sekarang. Tapi kan Indonesia kan tahu nggak bayar license itu, main bajak-bajak aja. Oh kan? iya. Ya, Benar. Ipin ya kan. Iya, Kemudian saya juga tahu ada permen coklat, saya nggak sebut mereknya, Oh, iya. jadi dikasih Upin Ipin, wah penjualannya sampai edan lah gitulah. Oke. Jadi Indonesia kan berkembang juga ya, kita mulai menghargai hak cipta dan segala macam. Kita lihat negara-negara lain yang tidak punya sumber daya sehebat Indonesia, kekuatan IP menyelamatkan. Saya contoh paling gampang lah Korea. Penghasilan dia dari IP-nya itu berapa itu memberikan income kepada perusahaan, kepada negara dia. Ini sangat relevan dan menarik. Ya, ini kayaknya sekarang Korea udah jadi benchmarknya dunia industri entertainment ya. Dan IP. Ya, dan IP Gila. industri kreatif. Kreatifnya. Nah, ini sebenarnya saya udah pernah nanya ini teman-teman sama Pak Adi. Pas itu kita udah pernah ketemu sebelumnya ya, Pak ya. Saya nanya, Indonesia ini industri entertainmentnya, industri kreatifnya bisa nggak kayak Korea? Dan itu kira-kira itu butuh waktu berapa lama dan kita butuh persiapkan apa aja itu untuk bisa kayak gitu, Pak? Menurut Bapak gimana, Pak, itu? Oh, kalau Indonesia sebetulnya itu modal, kita ngomong modal dulu ya, untuk meledakkan kreatif itu ada semua. Kita itu hanya kurang pede, kelamaan dijajah, inferior kita. Oke. Itu doang. Kurang pede ya, Pak? Kurang pede. Tapi begitu kita nasionalisme kita itu meningkat, kita mulai menghargai karya-karya budaya kita, itu tinggal sekejap. Kenapa? Saya ambil contoh, ada sebuah film judulnya Raya and the Last Dragon. Terpaksa saya harus sebut, kalau nggak orang jadi bingung maksudnya. Iya. Ya, Raya and the Last Dragon. Iya. Itu film yang bagus sekali sebetulnya. Sayangnya launchingnya pas COVID, jadi Euforianya nggak begitu berasa ya. terlalu berasa. Kecuali yang mereka yang di Disney Plus aja. Jadi Jadi nyebut juga dong. nggak apa-apa. Iya. Nanti kita pip ya, kita pip. Nah, Oke. kalau kita nonton film itu kan ngomongin Asia Tenggara sebetulnya. Iya. Ya, tentang Thailand, ngebatik, ada tentang Jawanya, dan ada Balinya, terus legendanya gitu loh. Itu kan IP sebetulnya. Tapi Disney terinspirasi oleh budaya Asia Tenggara lah saya sebut itu. Kemudian dia packing
dikasih label Raya and the Last Dragon, siapapun yang mau menggunakan gambar naganya ataupun namanya mesti store. Oh. Padahal iya. itu kan dari, Padahal inspirasinya dari sini ya. iya harusnya kita dapat bagian dong. Oh iya. Benar nggak? Betul. Nah, Betul sekali, betul. Nah, jadi kita itu bayangin itu baru kita berbicara tentang Jawa dan Bali lah. Kita belum ngomong tentang Sumatera Utara, tortornya. Iya. Tiba-tiba kalau kebayang nggak kalau tortor tiba-tiba berubah jadi transformer gitu. Siapa yang tahu kan gitu. Iya. Atau di Aceh tari apa namanya yang rame-rame itu yang musik Oh, kompak itu susah sekali budaya-budaya seperti itu. Nah, sayangnya kita ini anak-anak mudanya itu belum ada usaha lah untuk lebih masif. Nah, oleh sebab itu saya saat ini kan di Pigijo ya, di pariwisata. Wah, saya makin melihat ini harusnya dapat digabungkan ini antara dunia digital AR VR itu dengan tempat wisata. Kita sebut sebagai XR, Extended Reality. Tiba-tiba beberapa bulan yang lalu Facebook announce Metaverse. Iya. Ada kata XR tuh ketimpa sama Metaverse. Oh iya. Padahal kita maunya ngomong Extended Reality. Oh, iya. More than AR and VR. Oh iya. Bener. Mungkin nih kalau misalnya saya mau nanya sama Pak Adi, aduh saya takut. Ya kalau bisa kita lamain lah ya podcast ini sedikit. Jadi kalau saya mau nanya sama Pak Adi, kita kira-kira dari Korea nih kita bisa belajar apa nih dari mereka? Karena kan mereka kita lihat industri pertama merambahnya tuh dari Winter Sonata dulu tuh ya, lama banget ya. Jadi dari K-drama dulu sampai sekarang. Terus juga dari lagunya dari zamannya Super Junior ya kan. Dulu lebih lama dari Super Junior tuh ada Finkel dulu, habis itu Finkel Super Junior, terus sekarang udah ada Red Velvet, terus ada aespa, BTS dan macam-macam. Nah, itu baru dua tuh, baru musik sama film. Sekarang yang lagi rame makanan, semua makanan Korea. Nah, kira-kira itu yang kita bisa adopsi strategi mereka bisa kita terapkan di sini apa gitu? Semua dapat diterapkan. Semuanya. Semua. Nah, yang saat ini lagi hype gara-gara COVID sebenarnya adalah game. Industri game hari ini perputaran uangnya sudah more than musik ditambah film ditambah lain-lain. Iya, betul. Itu gila sekali. Dan yang saya kadang suka sedih, pers itu memberitakan industri game itu nggak seimbang. Yang negatif aja terus yang Oh iya. Ya sekali lagi di pers kan bad news is good news buat mereka. Iya. Padahal banyak sekali good news yang dapat diangkat sehingga mendorong anak-anak kita itu bukan hanya sebagai konsumen tapi menjadi produser. Mengangkat hikayat-hikayat seluruh Indonesia itu kan banyak hikayat tuh dijadiin game. Di luar negeri paling vampir, werewolf, nggak kreatif gitu loh. Kita tuh banyak Sundel Bolong ada. Buto Ijo ada, banyak. Kalau kalian Desa Penari ya? Itu. Iya. Ya kan? Desa Penari, siluman ular, ya. Macam-macam. Macam-macam. Belum lagi yang kita ngomong di laut, ngomong di... Iya. Wah, ada teman saya bikin 101 ensiklopedia hantu Nusantara. Coba tuh. Itu kan IP sebetulnya. Bisa dijadiin AR, bisa dijadiin game. Dan memang jadi game sekarang. Oh, jadi game sekarang? Jadi game, namanya Ghost Parade. Dan terkenal sekali di luar negeri. Di dalam negeri orang malah nggak tahu. Loh, kok lucu ya? Nah, itu ada di format PS4 dan Nintendo Switch. Ghost Parade, habis itu cari deh. Waduh, teman-teman bisa dicek nih ya. Ghost Parade ya. Jadi ini kumpulan kompilasi hantu-hantu Indonesia ya. Nah, jadi di game itu temanya adalah justru yang jahat tuh manusia. Jadi manusia itu merusak alam. Sehingga alam tuh menjadi tidak seimbang. Nah, hantu-hantu yang selama ini ditampilkan sebagai yang jahat, justru mereka sebenarnya ingin melindungi tempat tinggal mereka. Mencegah manusia-manusia jahat lah ya. Kita nggak ngomong manusia semuanya jahat. Tapi manusia-manusia yang serakah itu untuk tidak merusak. Jadi ada message-nya. Sama seperti Raya and the Last Dragon. Film itu kan pada akhirnya ngomong tentang trust. Manusia itu yang bikin kacau dunia itu kan karena ketidakpercayaan, keserakahan. Nah, jadi value-value seperti ini kita punya banyak dengan cerita-cerita rakyat kita. Malin Kundang paling gampang itu tentang seorang anak yang durhaka pada orang tuanya, kan itu
bisa dijadiin ini juga ya, bisa dijadiin satu cerita yang nanti bisa jadi game, bisa jadi film, semuanya bisa diadaptasi ya. Berarti. Kita bisa bikin universe-nya nanti. Semua kisah rakyat itu kita bikin universe yang bisa aja. Ketika si Malikundang jadi batu, tiba-tiba dia sinarnya menyebar 7 arah. Satu kemana? Terus mulai anak-anak cucunya rupanya nanti mulai mengumpulkan bola-bola itu, kemudian kok jadi Dragon Ball. Jadi Dragon Ball ya. Malah nanti mungkin bisa cross universe sama mungkin kayak Tangkuban Perahu gitu ya, bisa cross universe gitu ya. Ya, bisa. Atau malah nanti Marvel ataupun Disney melihat Indonesia itu punya kisah rakyat yang begitu luar biasa dan kita punya 200 juta lebih loh market. Bener. Tiba-tiba boleh juga nih Iron Man-nya tuh cross universe jadi Gatot Kaca gitu loh. Enggak, siapa tahu kan ternyata kalah. Orang-orang di barat kan jago bikin cerita, bisa cari-cari ceritanya. Tiba-tiba rupanya turunan dari Tony Stark tuh nenek moyangnya dari Jawa gitu loh. Cari terus jadi Gatot Kaca. Siapa yang tahu? We never know ya. Karena ada marketnya juga soalnya. Yang penting kan marketnya dan bisa dijual. Nah, hebatnya negara-negara 4 musim yang resource-nya sangat terbatas, mereka tuh menjual intellectual property. Nah, apalagi dengan adanya metaverse, dunia digital yang semua orang jual beli di dunia digital. Bener. Akhirnya saya jadi bingung nih, tanah yang saya punya ini ada lebih berharga mana nih sama yang ada di. Iya. Benar. Nah, dan kita lihat sebentar lagi Matrix akan main. Matrix yang baru udah keluar nih setelah after berapa puluh tahun. Iya. Itu akan rame sih. Rame tuh. Karena itu udah ada fanbase-nya juga udah bertahan lama sekali sih. Iklannya udah ada di kebun jeruk tuh. 2 kapsul tuh, merah sama biru tuh. Iya. Kan dia ngomong metaverse, satu ngomong dunia digital, satu ngomong dunia nyata. Tapi itu bener-bener closer, kita itu bener-bener akan seperti Matrix nantinya ya. Yes. Ntar tidur hidup di dunia baru gitu. Jadi lama-lama saya jadi berpikir, ini sebenarnya kita lagi tidur apa lagi? Saya jadi bertanya-tanya nih kayak di Matrix ya. Itu bener-bener kayak di Matrix. Yang metaverse itu bener-bener kayak di Matrix banget sih. Benar. Iya. Nah, oke, sekarang kita mungkin tadi kan sedikit seputar dunia industri kreatifnya. Nah, ini saya mau menarik perhatiannya lebih ke industri teknologinya. Ini karena Bapak ini hybrid banget, ini dia mencampurkan banyak industri nih. Jadi tadi kita udah ngomongin industri kreatifnya. Ya. Sekarang mungkin kita lebih ke aspek teknologinya. Sekarang lagi ramai banget nih NFT. Dan NFT-nya ini tadinya awalnya saya tahunya cuma NFT, cuma jual gambar ya. Terus lama-lama NFT ini ada jual lahan. Ya kan? Jadi orang beli kayak mereka cuma ini ada petanya ya, blok yang ini siapa yang mau beli. Nah, itu gimana tuh Pak? Bisa cerita sedikit soal NFT sama kenapa akhirnya kok bisa mereka berbondong-bondong rebutan beli tanah yang ya nggak kelihatan tanahnya. Ya, adanya di itulah di dunia Matrix itu kan. Iya, benar. Oke, kita perlu bedakan dulu mana itu teknologi dan mana itu produk turunan teknologi. Nah, kita harus paham dulu nih teknologinya. Teknologinya adalah blockchain. Nah, blockchain ini sebenarnya kan dibuat untuk mendesentralisasi. Ya, ceritanya ketika kita kan ini paling sering kan dipakai untuk mula-mula dunia keuangan. Mereka tuh nggak happy lah. Bank sentral tuh ngendalin dia jaminannya apa. Kita nggak pernah tahu, dia main cetak-cetak aja. Value-nya tuh berapa kita nggak pernah tahu. Lalu mereka rebel terus bikinlah Bitcoin. Turunnya bikin Bitcoin. Dimana koin-koin ini tidak dikendalikan oleh sebuah sentral, tapi kita sesama pemilik ini bisa saling info, bisa pakai untuk transaksi dan jumlahnya terbatas. Nah, biasa orang-orang keuangan itu kreatif. Gimana jadi duit ya? Menjadi bahan investasi. Nah, dibikinlah bahwa sesuatu yang nilainya terbatas sedikit dan orang-orang butuh, penawarnya dikit, itu pasti naik. Supply and demand balik lagi kan gitu kan. Lalu bermunculanlah bermacam koin dari yang beneran sampai yang kaleng-kaleng. Sampai yang umurnya 2 minggu meminjam IP tertentu itu kan. Tahu. Cus habis tuh. Akhirnya semua jadi kena. Itu judi lah, apalah. Saya bilang sebentar dulu. Lu ngomongin apa ini? Ngomongin turunannya atau ngomongin teknologinya? Kalau teknologinya netral dia. Iya. Blockchain-nya nggak salah. Blockchain-nya nggak salah, tapi dipakai buat apa kan? Itu jadi isu kan. Jadi hari ini teman-teman yang mendengarkan juga kita harus jadi orang cerdas gitu loh.
Ya, bodoh-bodoh dikit nggak apa bisa belajar, tapi jangan bego gitu loh. Oh iya. Kita harus upgrade. Oke. Jadi tahu kita orang ngomong apa, sebentar dulu nih ngomong teknologi apa ngomong turunannya. Turunan bisa banyak sekali. Nah, NFT salah satu dari turunan. Salah satunya kan. Nah, jadi sebetulnya teknologi blockchain ini atau NFT ini bagus loh. Bisa buat misalnya kita jual beli tanah real. Akte tanah kalau ke notaris kan kita mesti cek ke badan pertanahan. Kan banyak mafia tanah yang aktenya bodoh. Gue udah beli loh kok sini ngaku lagi. Nah, dengan teknologi ini tidak akan terjadi penipuan seperti itu. Karena ada yang uniknya itu. Dikunci kan, ketahuan gitu loh. Nah, itu sebetulnya tujuannya ke sana lah. Akte kelahiran, sesuatu yang berharga lah. Kan hanya satu-satunya. Nah, atau barang-barang antik, lukisan dikunci itu, ini bener loh. Ini Mona Lisa asli atau replika nih. Karena saking jagonya bisa tiru dengan. Berarti sebenarnya blockchain ini bisa jadi jawaban untuk barang-barang KW ya. Barang-barang KW bisa kena semua dong. Bisa kena itu nggak ada lagi. Jadi benar-benar nggak ada value-nya kan, karena barang KW kan cuman numpang dia punya prestisnya, tapi karena udah ada NFT-nya sekarang ya udah nggak bisa lagi. Mungkin tas-tas mahal di kemudian hari itu ada NFT-nya nanti. Mungkin, saya nggak tahu. Ya kan? Nah, kemudian orang-orang melihat main kripto itu kan nggak ada underlying-nya. Beda dengan main saham. Benar ya? Bahkan kadang-kadang saya ketemu sama beberapa anak muda, mereka bilang, kok main saham lambat, mending main kripto. Saya kaget. Kok gitu? Kamu tahu nggak kripto itu nggak ada underlying-nya? Tahu. Tapi kan cuannya gede. Dia ngomong cuannya, pas kalah dia diem. Nah, dunia saham itu kan sudah rigid ya, maksudnya udah teruji bertahun-tahun dikunci dengan supaya tidak merugikan kedua belah pihak. Nah, salah satu yang pemain kripto paling sering ngomong sama saya gini, main saham mah males, begitu lagi naik arah disuspend, arah disuspend, dia bilang, nggak seru katanya. Terus jam dagang dibatesin. Aduh, saya udah, ini apa beda zaman atau gimana? Saya udah mulai high risk banget. Nah, lalu teman-teman yang main koin ini mulai kreatif. Kalau memang tidak underlying, kita jadikan beberapa barang itu sebagai underlying, ditempelkan NFT. Seolah-olah itu menjadi underlying. Berarti itu inspirasi utamanya dari situ. Ya, lalu sekarang cepat sekali kan, berkembang cepat sekali ini. Dari barang digital kemudian di underline kan ke barang yang ada fisiknya. Ada mulai dibalik lagi ke fisik nih. Bahkan ada teman saya ngajak bikin NFT experience. Oke, ini sangat menarik banget Pak. Tapi kita harus break dulu. Abis ini kita akan balik lagi sama Pak Adi. Oke, jangan kemana-mana. Oke, semuanya balik lagi. Kita udah masuk sesi kedua nih. Tadi kita udah ngomongin seru banget ya. Kita ngomongin industri kreatif, lalu kita ngomongin tech juga. Kita ngomongin juga cerita dulu Pak Adi gimana sih akhirnya bisa sampai sekarang seperti itu ya. Nah, sekarang kita tadi nyambungnya balik lagi ke kripto tadi ya. Terus dan ide-idenya teman Bapak ini. Nah, kira-kira teman Bapak itu idenya gimana tuh Pak? Jadi karena dia tahu saya di perusahaan pariwisata, dia bilang, "Yuk kita NFT-kan yuk, experience." Experience kan langka sekali kan, langka. Tapi kita experience ya dengan melukat nih cerita di Bali nih, dengan artis tertentu. Oke, kita jual, dibilang experience itu. Atau matung di coaching oleh pematung terkenal di Bali. Kita rekam experience itu kemudian menjadi NFT. Oke. Boleh juga. Atau ada beberapa tempat lah di Bali yang hanya satu tempat dan villanya cuma satu gitu loh. Dan lokasinya tuh sangat unik. Berarti 365 hari kan cuma bisa 1 hari dipakai tempat itu. Oke. Nah, tentu saja malam tahun baru atau Valentine atau kan lebih mahal. Kan? Itu di NFT kan. Kan menarik sekali ya. Nah, ini kalau misalnya ngomong NFT ini bisa banyak banget ya bentuknya yang sekarang. Nah, kalau misalkan yang tadi Pak, yang tanah itu. Jadi ada kayak toko gitu di NFT itu Pak. Nah itu gimana? Kalau dari Bapak ngeliatnya gimana? Karena kan bukan kita beli tanah terus di tanah yang kita udah punya kita NFT kan. Tapi ini NFT-nya literally cuma berbeda dunia lain lah. Iya benar. Nah, kalau itu gimana Pak? Tapi tadi bisa nyambung juga ke yang beli tanah itu di NFT kan? Bisa. Jadi ada kopinya, ada kopi di dunia lain. Cuma nggak tahu siapa yang mau mengerjain satu dunia kan. Servernya kan mesti kuat sekali. Kalau ini pandangan pribadi, memang kita perlu hati-hati ya dengan segala macam bentuk sesuatu yang baru. Nah, kalau kita bicara hari ini pun
sebenarnya dunia juga lagi mencari bentuk. Ya. Kemarin terakhir Pepsi udah ngeluarin NFT dia. Oh, Pepsi. Nah, kemarin KFC Indonesia, ayam di. Nah, kita kalau awal lucu-lucuan lah ya, lucu-lucuan. Tapi pada akhirnya market juga yang akan menentukan. Ini NFT abal-abal atau NFT yang the real one. Nah, jadi kalau sekali lagi pandangan saya, ini pandangan pribadi ya. Kita boleh NFT kan apapun. Tapi sepanjang tidak ada yang mengakui bahwa itu ada harganya, ya tetap tidak ada harganya. Jadi sebetulnya yang kita perlu lakukan itu adalah membuat dulu bahwa ini memang berharga. Memang ini barangnya harus bagus dulu, baru dikunci dengan NFT. Jangan dibalik. Berarti berarti ini ini bisa jadi kelas entrepreneur ini jadi. Benar. Karena kita ngomongin produk kan. Benar. Pertama produk dulu, kalau produknya udah oke baru kemasannya. Bisa nggak sih Pak Budi itu gambar titik-titik gitu, pixel-pixel laku banget. Itu dia yang pertama. Coba kamu bikin juga. Jadi bukan persoalan mana lebih bagus gitu loh. Bahkan ada satu lukisan berapa triliun tuh coret-coret kayak gambar anak-anak. Saya nggak sebut lah. Ya kan? Itu orang bilang gorengan. Saya nggak tahu. Saya bilang belum mau bilang gorengan, bukan gorengan. Ada orang yang beli dengan harga itu. Tapi pertanyaannya, ketika lu beli dengan harga itu, ada yang berani beli lebih tinggi ya? Kalau nggak ada, udah sampai situ aja. Ya memori aja lu bilang harga lu 11 miliar, bisa ada uangnya nggak ada. What poinnya apa lalu gitu loh. Nah kita kan mau sesuatu bisnis yang ketika saya mau cairkan itu bisa dicairkan. Nah kita kembali ke dunia saham. Lambat segala macam. Tapi kalau kamu butuh uang, lu tinggal cairkan di market. Berani beri berapa? Karena benar adanya. Benar adanya. Koin bisa tuh koin seperti itu. Punya berapa ribu koin, berapa triliun. Coba lu cairkan sekarang semua. Ada mau beli nggak? Ya walaupun saham pun tentu seperti itu juga kan. Ada penawaran dan permintaan. Tapi itu perusahaannya ada gitu loh. Bukan sesuatu yang tidak ada. Apakah koin jelek? Enggak juga. Tapi kalau koin itu ada underlying yang benar-benar real, memang bagus, saya rasa pun sama aja kan, itu teknologi. Baik. Ini menarik sekali ya. Jadi kita tadi udah ngomongin industri kreatifnya, dari sisi teknologinya juga kita udah ngomong. Nah sekarang saya mau nanya dari sektor finance-nya. Nah ini Padi yang paling jagonya ini. Bukan paling jago. Jadi dari sektor finance-nya nih Pak. Saya udah ada beberapa ya, kita ngobrol dengan investor maupun kita sebutnya calon penerbit atau enggak penerbit yang mereka memang UMKM atau enggak perusahaan yang sudah proven berjalan selama berapa tahun dan mereka berhasil dapatkan pendanaan dan akhirnya perusahaan jadi besar seperti itu. Nah, cuman yang jadi menarik adalah industri kreatif ini. Nah, ini akan nanti mungkin nyambung ke, ya kalau boleh ya Pak ya, kita nyambung dikit ke bukunya Bapak nih yang IP to IPO. Karena ada nggak Pak, kalau dari Bapak sendiri, dari sudut pandang seorang investor berarti gitu ya, itu gimana caranya Bapak meng-screening sekian banyak industri kreatif, ya kan? Mereka itu kriterianya apa? Karena pasti beda dong ya, invest ke perusahaan F&B sama invest perusahaan ke kreatif sama industri yang otomotif kan pasti beda kan. Nah kalau yang industri kreatif ini benchmarknya apa kira-kira kalau ketika kita melakukan investment gitu? Jadi kalau pertanyaan tadi ya, saya nggak membagi-bagi industri kreatif seperti begini, industri F&B, nggak begitu. Saya selalu punya 2 indikator besar. Satu foundersnya, satu bisnisnya. Nah kalau ditanya komposisinya, 80% foundersnya saya pegang. Kalau foundersnya kokoh, lu mau bisnis apapun dia bisa kerjain. Nah, seringkali ada terbalik gitu loh. Bisnisnya bagus, tapi foundersnya itu kurang gergetov, kurang apa ya? Mentalnya kurang kuat. Nah, ini akhirnya bisnis sebagus apapun kalau foundersnya itu nggak kuat, pasti gagal. Kita nggak usah ngomong bisnis baru dan bisnis yang sudah established saja, masalah pasti ada. Betul. Nah, dia mau fight nggak dengan dia mau melihat cita-citanya ini terwujud nggak? Nah, saya bisa kenali nih founders yang buas, saya sebut buas ya, buas dalam arti nyawa pun saya pertaruhkan demi mimpiku. Itu bisa dikenali, bisa dikenali gitu loh. Jadi ini art juga nih, ngelihat art juga. Itu art. Memang jam terbang. Jam terbang. Jadi saya juga bisa bedakan nanti ini yang cuma pintar ngomong dengan yang
dia bisa kerjain. Kalau dia pintar ngomong, no problem, saya tinggal tanya. Yang eksekusinya siapa? Mana tim kamu yang lain? Ya nggak ada, saya juga. Wah, saya jadi deg-degan ini. Bisa penipuan terbesar abad ini nanti. Kan udah kejadian juga di luar negeri kan. Dia pintar ngomong ini nih. Yang beli jet dan macam-macam ya. Di Indonesia juga ada, bahkan kejadian Alkes itu. Iya bener Alkes ya. Sampai triliunan ya. Betul. Belum lagi kan sampai ada yang bilang ini penjual ludah ini. Itu rame banget Pak. Kan rame kan. Rame banget. Kadang-kadang sayang ya, maksudnya orang-orang teman-teman ini kan pinter-pinter hebat-hebat. Memang perlu ada tim. Ya saya tidak bilang ini benar, ini salah, saya nggak bahas begitu. Ini baik, ini buruk. Kita nggak punya kapasitas lah. Tapi kalau tadi kamu kan bertanya, bagaimana saya menilai sebuah bisnis itu dapat diteruskan apa tidak? Saya lihat foundersnya, itu track recordnya, lebih ke sana lah. Bisnisnya penting, tapi bukan itu yang utama. Karena seorang founders yang faktor, dia bisa bikin bisnis apapun tuh jadi. Nah mungkin Bapak bisa kasih saran nggak mungkin ke teman-teman pendengar juga, karena teman-teman pendengar kita banyak dari UMKM atau enggak industri kreatif yang mereka yang memang sedang merintis bisnis gitu ya. Dari sudut pandang investor, ketika kita approach investor itu positioning kita tuh harus kayak gimana nih ya kan. Pastinya kan kayak tadi Bapak lihat, kayak tadi Bapak bilang kan, kita ketemu sama orang, kita bisa ngejudge orang ini, bisa kayak gini, bisa dijalankan, bisa tidak, dan lain-lain. Nah, kira-kira pas kita approach itu, apa yang kita harus siap dulu sebelum kita ke investor? Ini pertanyaan menarik dan sering ditanyakan. Saya selalu bilang ke teman-teman startup yang baru mulai bisnis, kalau cuma ide itu banyak. Saya kalau tiap hari bangun tidur, ide saya banyak sekali. Cuman eksekusinya gimana kan begitu. Nah, hari ini kalau ingin mendapatkan pendanaan, minimal buktikan dulu dalam skala kecil. Ide yang mau disampaikan itu sudah proven. Dalam skala kecil aja is okay. Sehingga saya butuh modal tambahan untuk expanding. Itu lebih masuk akal. Daripada hanya datang dengan saya punya ide begini. Investor tuh akan ketawa gitu loh. Kita bisa diketawain sama investor. Karena mereka tuh udah di kepala mereka kan, di sisi investor ya, bagaimana uang saya kembali lebih tinggi dari bunga bank. Itu paling minim lah. Iya, paling minim. Nah, kalau kita mempresentasikan sesuatu tuh dengan menjanji yang bisa menaikin berapa puluh %, sebaiknya jangan. Karena investor tuh lebih canggih ngitungnya gitu loh. Iya. Lebih bagus kita sincere apa adanya, cerita saya punya mimpi ingin menciptakan sebuah pil yang bisa menyadarkan orang. Nah, untuk itu saya butuh dana sekian. Nah, dalam skala kecil, pil ini udah bisa nyadarin, tapi bertahannya 2 jam aja. Misalnya. Nah, saya mau yang 24 jam. Untuk itu saya perlu riset tambahan, tapi udah proven loh 2 jam. Nah, ini buktiin Bapak makan deh, terjadi pencerahan nggak selama 2 jam. Oke. Ya, sama seperti yang nonton pada hari ini kan, mungkin nonton berapa menit, gue pencerahan nih. Nah, kira-kira begitulah sederhananya. Oke, baik. Dan mungkin ini bisa relevan juga nanti untuk entrepreneur ya. Jadi entrepreneur ini kan kalau di awal-awal ya otomatis semuanya apa-apa ya mau nggak mau, biarpun ada tim pun kan kadang-kadang mesti cross ya, kita mesti ngerjain ini ya, walaupun kita nggak ngerti tapi kita harus belajar supaya ngerti dan bisa. Nah jadinya banyak banget multitasking. Nah ini Bapak juga banyak seperti itu kan, Bapak kan sekarang sedang memimpin beberapa ya perusahaan ya. Nah, dari Bapak sendiri ini untuk maintain work-life balance-nya gimana nih? Karena ini jadi suatu fenomena sekarang untuk para entrepreneur, karena kan burnout capek gitu kan, tapi kan burnout, ada yang burnout mereka istirahat terus mereka lanjut lagi, tapi ada yang burnout gantung. Kan fenomena kan, karena sekarang kan itu udah penyakit zaman now gitu kan. Karena bunuh diri malah jadi ini, jadi NFT kan nanti lama-lama bahaya juga. Iya, nanti jadi hantu itu. Nanti baru di NFT gitu. Iya, hantu kripto nanti. Iya kan? Nah, kalau dari Bapak gimana, Pak, untuk time management dan untuk membaginya juga? Itu kan pasti ribet banget. Ya. Jadi nomor 1 ya. Tapi ini pribadi ya. Kita harus tahu dulu apa yang kita cari dalam kehidupan. Nah, itu penting. Purpose itu. Ya, mau cari apa sih? Apa yang mau dicari? Itu dulu. Nah, sering sekali orang tuh tidak bisa membedakan antara gue bisa bahagia dengan gue harus punya X baru saya bisa bahagia. Itu kalimatnya tricky sekali. Oke. Benar nggak? Iya. Banyak orang
aduh seandainya aku punya, kalau yang jomblo ya, Iya. coba aku punya pacar, pasti aku lebih bahagia. Lu tanya tuh yang udah pacaran, ada yang pengen putus tuh, sampai ada yang bunuh diri. Oh, iya. Betul nggak? Iya, Nah, iya, oke. benar-benar. Nanti yang udah punya pacar, coba kalau seandainya aku menikah, pasti aku bisa lebih bahagia. Bener, lu yakin? Atau dan lain-lain lah. Jadi banyak orang mengkondisikan dengan kalau bahasa program if titik-titik go to titik-titik. Oh. If I have a car, go to bahagia. Oh. Nah ini kan sekali programming, teknologi. Bagaimana kita memprogram kepala kita kata-kata apa yang kita munculkan setiap hari kita bangun pagi. Iya. Itu sangat bisa membuat kita burn out apa tidak. Oke. Berarti memang nggak semuanya memang cocok untuk jadi entrepreneur dan itu nggak apa-apa juga gitu. Nggak apa-apa. Kata siapa? Gue baru gini, nah, itu berarti kalimatnya. Seandainya aku jadi entrepreneur, maka cewek-cewek akan menggila-gilai aku. Dia pasti gila lah, rumah sakit jiwa kan dia sudah kenal. Oh iya iya. Jadi hati-hati gitu loh. Saya sering kali makanya dengar beberapa podcast atau apa yang merendahkan profesional, mengagungkan entrepreneur. Iya. Come on man, lu kayaknya hidup lu belum cukup lama nih untuk mengucapkan statement seperti itu gitu loh. Oke. Ya. Oke. Kata siapa tukang cendol tidak lebih bahagia daripada seorang big boss? Ada big boss saya kenal uangnya banyak tapi makannya, loh kenapa? Dokter bilang nggak boleh makan ini, dokter bilang nggak boleh itu, uangnya banyak. Pertanyaan lu bahagia nggak? Kagak dia bilang. Nah, terus lalu? Baik. Tapi kalau dikasih uang banyak, saya juga mau gitu. Gitu. Tapi maksudnya gitu, kita harus hati-hati. Hati-hati maksud saya teman-teman ya. Okay. Nah, kalau kita tidak tahu apa yang kita cari dalam hidup ini, kita seperti rat race. Nah, itulah yang bikin lu burn out. Oke. Berarti bisnis juga gitu ya. Nomor satu adalah purpose dulu. Kalau purpose-nya sudah kayak tadi ya, kita tarik benang merah aja mungkin ya. Jadi pertama harus tahu purpose-nya dulu. Setelah sudah tahu purpose-nya, ya buktikan itu proven atau enggak dulu. Baru terakhir datang ke investor ya terakhir gitu kan. Karena itu tunjukkan dulu walaupun skala kecil, Ya, proven nih bisa nih. Proven nih dan bisa diuji. Contoh saya tadi, saya menciptakan pil untuk membuat orang pencerahan. Untuk membuat orang bahagia kan gitu. Iya. Ya ada bilang bahagia. Iya. Kan gitu. Benar. Pencerahan. Ya ntar di NFT Pak. Nah, ini saya udah proven nih, tapi baru tahan 5 menit gitu loh. Nah, gua perlu riset, itu contohnya seperti itu. Atau lebih konkretnya saya punya produk, saya udah tes dalam skala kecil di daerah Tangsel. Nah, Tangsel target market saya adalah para mahasiswa, saya ajukan ide ini, mereka oke dan mereka bersedia bayar dengan harga seperti ini. Nah, saya mau expanding ini nggak hanya di Tangsel, tapi masuk ke Jabodetabek. Nah, saya butuh dana gini dan itu ada tahapannya. Jual belum apa-apa minta berapa miliar. Investor pun takut bikin stagingnya dong, makanya ada seri-seri kan. Iya. Itu membuat pendana itu merasa founders ini memang benar-benar ingin mewujudkan apa yang di kepala dia. Dan kalau syukur-syukur ketemu dengan founders yang punya investor yang sevisi, bisa dicelontorin lebih gede lagi. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Saya sebenarnya masih mau nanya banyak banget tapi ya waktu terbatas ya Pak. Ya. Ini pertanyaan terakhir. Kalau Bapak bisa ngasih ibaratnya nasehat gitu Pak untuk mereka yang onepreneur yang bener-bener baru ada ide mau ngejalanin. Nah, Bapak bakal ngasih nasihat untuk mereka apa? Kalau ngomong nasihat tuh kesannya saya tua banget. Waduh. Jangan ngomong gitu deh. Saya Gimana sebagai tuh? teman. Sebagai teman boleh Sebagai Pak. teman. Boleh Pak. Saya sebut itu sebagai solopreneur. Oke. Solo dia sendirian, solopreneur. Iya. Ya. Ingat-ingatlah. Sejak Michael Jackson meninggal sudah nggak ada superstar lagi. Waduh. Adanya super team. Nah, sehingga ketika kita sudah punya mimpi, make sure ada orang lain yang memahami mimpi kita juga. Waduh, ini jadi founder masterclass ini. Ya. Percayalah, karena kenapa ketika kamu sendiri itu lonely, kamu menghadapi begitu banyak sekali hambatan atau tekanan di luar. Kadang-kadang kita nggak bisa hadapi sendiri, kita butuh teman ngobrol. Nah, make sure ada orang selain diri kita yang memahami mimpi kita. Waduh, keren banget. Keren banget ya. Keren banget ini, keren banget ya. Jadi itu super team ya. Udah nggak ada superstar, Michael Jackson udah nggak ada ya. Jadi terima kasih banget buat Pak Adi udah mau luangin waktu. Kita tadi udah ngomong banyak banget, kita ngomongin industri kreatif, kita ngomongin teknologi, kita ngomongin investment juga. Hopefully dari semua yang kita udah obrolin hari ini kita bisa menginspirasi teman-teman semua dan nantinya
barangkali teman-teman bisa ketemu Pak Adi ya. Kita bikin kelasnya nanti spesial aludi akhir tahun. Iya. Outlook. Oh iya. Bener. Oh iya, sama satu lagi nih, ini penting nih untuk teman-teman industri kreatif, apalagi kan tadi udah ngobrol sama Pak Adi ya. Pak Adi boleh cerita dikit soal IP to IPO. Oke. Ini iklan lah ya. Iya. Kita belakang aja. Iya. Jadi teman-teman, buku IP to IPO itu saya tulis tuh sebetulnya ketika saya mendampingi banyak sekali industri kreatif ketemu dengan investor. Iya. Sama-sama mereka berbahasa Indonesia tapi tidak saling mengerti. Oke. Waduh, udah sejam ngomong, pada nggak ngerti, lihat-lihatan. Terus kan gua nggak ngerti dia ngomong apa, dia bilang. Oh iya. Si kreator pun stres. Pak Adi tolong dong gimana yang abstraknya jadi konkret. Nah, saya mendampingi banyak juga lah, cukup sampai akhirnya satu titik ada partner saya yang jadi co-writernya bilang, Pak Adi kayaknya Bapak harus nulis deh buku, dia bilang, untuk membridging dua dunia ini, satu yang abstrak, satu yang konkret ini menjadi sebuah jembatan lah. Nah, memang saya katakan ke teman-teman kreator, kamu nggak usah takut tentang apakah saya dapat menghidupi diri saya dengan kreasi-kreasi saya. Don't worry. Hari ini pemerintah sudah punya banyak skema. Kalau IPO nggak bisa, minimal pakai skema security crowdfunding. Oh iya, oke. Gitu kira-kira. Baik, wah terima kasih banget Pak Adi ya. Tadi udah pemaparannya segala macam untuk teman-teman industri kreatif, boleh banget dibaca bukunya IP to IPO. Itu mungkin akan dapat insight untuk teman-teman yang pengen tahu dunia intellectual property dan juga investment kayak gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Makasih banget Pak Adi ya. Sama-sama. Jadi udah disediain waktu hari ini. Oke, dadah semuanya. Dadah Pak. Buat kamu yang pengen tahu apapun tentang investasi, jangan lupa untuk subscribe dan like video-video kami, supaya kamu selalu update tentang investasi. Jangan lupa share juga ya. See you on the next video.